Fakta, punya mitra ahli-ahli siluman begini. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua Komisi 3 yang saya banggakan, Bapak Ibu anggota Komisi 3, Pak Kajati, Kajari, Pak Jaksa, dan Saudara Amsal Sitepu dan keluarga. Yes. Saya sebetulnya tidak begitu tertarik dengan kasus begini, tetapi setelah saya melihat, menyelidiki, dan mencermati, ternyata ini memang kasus kecil, tetapi punya dampak yang sangat luas, punya efek yang sangat luas, dan tentunya sangat berpengaruh baik terhadap institusi kejaksaan maupun terhadap lembaga DPR. Apa yang dilakukan oleh Komisi 3 sebetulnya adalah untuk melaksanakan perintah konstitusi. Saya secara pribadi merasa bangga sekali dengan pimpinan Komisi 3 yang pada periode ini ingin lebih detail melakukan pengawasan dalam rangka untuk memberikan keadilan yang senyata-nyatanya kepada pihak-pihak yang membutuhkan keadilan. Apa yang tadi disebut oleh Bapak Ketua Komisi 3, yaitu untuk melaksanakan visi dan misi Presiden Prabowo, itu betul sekali. Apa yang dia sampaikan membuat orang kecil tersenyum dan mendapatkan keadilan. How to make the ordinary people to smile and to get justice. Bagaimana supaya orang kecil itu benar-benar merasakan keadilan itu. Dan ketika mereka merasakan, mereka tersenyum bahagia. Luar biasa. Ini sebuah amanat, sebuah cita-cita, sebuah upaya untuk mewujudkan ideologi negara hukum itu. Menegakkan rule of law untuk memberikan keadilan senyata-nyatanya kepada rakyat kecil. Jadi sekali lagi, saya memberikan apresiasi tinggi kepada Ketua Komisi 3 yang kebetulan tokoh dari partainya Bapak Presiden Prabowo. Yang kedua, kami ingin memberikan tanggapan terhadap apa yang tadi dijelaskan oleh Ibu Kepala Kejaksaan. Menurut saya, apa yang dijelaskan tadi di sini itu bukan semata-mata kesalahan administratif. Itu bukan kesalahan administratif, tetapi inilah cerminan perilaku kejaksaan. Apa yang dialami oleh apa yang ditimpa dan kasus yang menimpa Saudara Amsal Sitepu ini bagi kami adalah cermin institusi kejaksaan secara keseluruhan. Tadi disampaikan oleh Pak Kajati
ini menampar Jaksa Agung, menampar saudara sebagai Kajati Sumut. Makanya saya senang juga saudara datang untuk memberikan penjelasan. Andalah yang memberikan pertanggungjawaban terhadap perilaku anak buah seperti ini. Seharusnya kan begitu. Bukan anak buah. Masa dengan gampang saja mengatakan, oh itu mohon maaf, itu kesalahan. Ini menyangkut hak dan kebebasan asasi. Coba bayangkan Pak Ketua. Dengan gampang, oh mohon maaf itu kesalahan. Ini cerminan perilaku kejaksaan. Dan soal yang 9 jam tadi baru dilepas, Pak Kajati, cukup angkat telepon, lepas ini sudah ada penetapan pengadilan. Apa susahnya? Apa harus menunggu sampai 10 jam begitu? Saya rasa ini soal tata kelola, Pak. Ini tadi saya betul-betul prihatin. Soal administratif, Pak. Bayangkan. Enak aja, oh ini kesalahan ketik. Lalu Anda kajari di mana? Lalu Anda, oh ini 5 jam ke lokasi loh. Apa nggak ada telepon toh? Zaman begini kok masih seperti itu, kan simple Pak. Ah, inilah Pak Kajati ya, Pak sahabat saya Komisi Kejaksaan. Inilah yang dimaksudkan dengan reformasi kejaksaan itu. Reformasi cultural reformation. Reformasi budaya, kultural, budaya kerja. Pekerjaan yang harus diselesaikan 1 menit, jangan bikin 10 jam. Ini budaya kerja. Coba bayangkan nasib orang, Pak. Reformasi kultural, reformasi instrumental. Ya, KUHP baru, mau tidak mau, kita dipaksa untuk mulai mengubah diri, melakukan koreksi. Jadi apa yang dialami oleh Pak Amsal adalah tamparan. Dan masih banyak sekali menurut saya Amsal Sitepu lainnya yang menjadi korban perilaku kejaksaan yang tidak proper. Dan apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum ini hanyalah gambaran kecil dari sekian banyak jaksa di lingkungan kejaksaan. Nah, itu adalah tantangan saudara Kajati. Ini bukan hanya soal ini, potret kecil, Pak. Potret kecil. Jadi banyak sekali korban, Pak. Mungkin tidak terungkap. Jadi harapan saya, Pak Ketua, lesson learned dari sini, ini harus dijadikan contoh, model. Udahlah, kasus Sitepu ini harus menjadi contoh untuk tidak boleh terjadi lagi di kejaksaan-kejaksaan negeri lainnya di seluruh Republik Indonesia ini. Saya bisa bayangkan ini kebetulan di tempatnya Pak yang terhormat Raja Panjaitan yang ke-23. Betul 23 Pak? Oh 13. Saya salah, yang ke-13. Bayangkan di tempat saya. Anda beruntung, Sitepu. Tempat saya masih banyak yang lebih jelek dari Anda. Masih banyak. Betulnya malu saya. Masih banyak. Tapi saya bahagia dengan diungkapnya kasus Sitepu ini, maka membuka mata jaksa-jaksa lainnya. Dan rakyat harus bangkit melawan kezaliman seperti ini. Sebagai penutup, saya ingin memberikan
catatan Pak Ketua. Yang tadi disampaikan itu oleh jaksa tadi, inilah budaya kerja jaksa yang lama, cara pikir yang lama, cara kerja yang lama dari kejaksaan ini, the old way of thinking, cara kerja lama yang masih membudaya di lingkungan kejaksaan harus diubah dengan the new way approach, the new way of thinking, dengan KUHP sebagai acuannya. Apa cara kerja yang lama? Satu, tetapkan dulu tersangka, baru cari bukti. Ya, ini nyata. Banyak kepala desa yang jadi korban, mohon maaf, akibat perilaku jaksa seperti ini. Tersangka ditetapkan terlebih dahulu, lalu cari bukti. Itu satu, Pak. Fakta. Yang kedua, setelah ditetapkan tersangka, baru sibuk menghitung kerugian negara. Itu fakta. Datang ke BPK, BPK bilang tidak ada kerugian negara. Setelah BPK datang ke BPKP, BPKP tidak ada kerugian negara. Lalu datang ke apa? Ke kampus. Nggak tahu ahli dari mana asal usulnya, tolong kau ahli hitung kerugian negara kasus ini. Ini yang dialami oleh si Tepu. Dan kejaksaan sudah punya mitra ahli-ahli siluman begini. Ya, ahli-ahli siluman begini udah banyak jadi rekanan. Akibatnya apa? Banyak korban, Pak. Itu yang selalu di sini saya sampaikan kepada Jaksa Agung. Tolong, Pak. Yang punya otoritas menghitung kerugian negara itu siapa? Kalau ikut Undang-Undang Dasar 45 hanya BPK. Bukan ahli dari kampus-kampus abal-abal juga. Mungkin kampus di kampung di Jalan Pramuka. Banyak itu. Tadi mesti jelas, Pak, ini. Tadi kerugian negara mesti jelas di situ. Saya rasa saya senang sekali lagi, Pak Ketua, saya sudah 20 tahun di sini. Dan saya angkat topi kepada pimpinan Komisi 3. Nah, banyak yang bilang Komisi 3 sekarang rapat dengan Kapolsek, Kapolres, dengan Kajari. Saya bilang tidak masalah. Sebab keadilan yang paling nyata itulah yang dirasakan oleh rakyat kecil tadi. Dan kita mulai pendekatan kita bottom up approach. Bottom up mulai dari bawah ke atas. Kalau dulu kita mohon maaf Pak Ketua, kita dari atas ke bawah. Ribut di atas ke bawah nggak ada perubahan. Sekarang Pak Ketua mengubah paradigma ini. Dari bawah kita ubah ke atas. Orang Manado bilang kalau makan bubur Manado mulai dari pinggir, nah, baru ke dalam, iya kan Pak Ketua? Ya, dari pinggir kita mulai, iya kan? Dari bawah ke atas. Mudah-mudahan soal kecil ini Pak Kajati, Pak, ini sudah lama komisi, saya pikir komisi kejaksaan ini sudah bubar. Profesor Puji. Iya, Profesor ini teman saya di Mas. Ya. Saya lama komisi. Penguji saya Pak di UNS Pak. Komisi ini sudah tidak ada, padahal masih ada. Jadi mudah-mudahan kasus kecil ini bisa berdampak dari bawah ke atas. Ya. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Pak Beni Harman, Pak Wayan Sudirte berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.